Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Yeni Nuraini, MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dede Khairnisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu deep learning di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Yeni, di sini ada daftar isi yang pertama, pengertian tentang deep learning dalam pembelajaran. Ada pendekatan pembelajaran dan perbedaan dengan surface learning. Selanjutnya ada teori-teori deep learning. Ada mindful learning, dan joyful learning. Selanjutnya ada manfaat deep learning dalam pendidikan dan hasil penemuan penelitian deep learning. Apa pengertian deep learning dalam pembelajaran? Deep learning dalam pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran fokus pada menciptakan lingkungan belajar yang penuh kesadaran, memiliki makna dan menyenangkan. Metode ini menggabungkan pemikiran kritis, perasaan, pengalaman sensorik, dan terintegrasi sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang komprehensif dan mendalam bagi para siswa, menurut Kemendikbud 2025. Selanjutnya di sini ada pendekatan pembelajaran. Deep learning dalam konteks pendidikan adalah metode yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam untuk mendorong siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, menjelajahi topik secara lebih dalam, menikmati pengalaman belajar. Selanjutnya ada perbedaan dengan surface learning. Pendekatan ini berasal dari surface learning yang berfokus pada pembahasan baik materi secara luas tanpa pemahaman yang mendalam. Deep learning bertujuan agar semua siswa tidak menghafal tetapi juga memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Selanjutnya ada teori-teori deep learning, yaitu meaningful learning. Siswa dapat diajarkan untuk mengkaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Yang kedua ada mindful learning. Siswa dapat diajak untuk sadar akan proses pembelajaran yang sedang dijalani, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka. Ada joyful learning, menciptakan suasana belajar yang positif agar siswa dapat menikmati proses pembelajaran, misalnya melalui permainan atau aktivitas intelek. Yang terakhir ada joyful learning, menciptakan suasana belajar yang positif agar siswa dapat menikmati proses pembelajaran, misalnya melalui permainan atau aktivitas interaktif. Nah, apa saja sih teori-teori tersebut? Yang pertama ada teori ketertarikan, yaitu hubungan awal dengan pengasuh mempengaruhi kemampuan beradaptasi dan membangun relasi sehat. Yang kedua ada teori perilaku, yaitu lingkungan dan pengalaman membentuk perilaku melalui penguatan positif atau negatif. Yang ketiga ada teori kognitif, yaitu proses mental mempengaruhi cara memahami pengalaman sosial. Yang keempat ada teori identitas sosial, rasa keterasingan dari kelompok dapat menyebabkan deparing. Yang kelima ada teori konflik atau ketegangan antara kelompok sosial karena nilai atau sumber daya dapat memicu deparing. Selanjutnya ada teori pertukaran sosial. Jika hubungan tidak lagi saling menguntungkan, individu bisa menarik diri. Yang ketujuh ada teori sistem ekologis atau perubahan dalam lingkungan sosial, baik keluarga maupun masyarakat, bisa berdampak pada individu. Yang nomor 8 ada teori stres dan coping. Ketidakmampuan mengatasi stres sosial bisa memicu deparing. Kesembilan ada teori perkembangan psikososial. Gagal melewati tahap perkembangan dapat menghambat hubungan sosial. Yang terakhir ada nomor 10 teori konstruktivisme sosial. Deparing terjadi saat pandangan individu tidak diakui secara sosial. Selanjutnya saya di sini akan membahas manfaat deep learning dalam pendidikan, yaitu pengembangan keterampilan abad 21. Deep learning membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Selanjutnya ada adaptasi terhadap perubahan. Siswa dilatih untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru, sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi situasi yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas hasil penemuan dan penelitian deep learning tentang penerapan pendekatan deep learning pada pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Bekasi. Metode penelitiannya ada pendekatan, yaitu menggunakan metode survei deskriptif, melibatkan penyebaran kuesioner kepada 50 guru SD di Kota Bekasi. Tujuannya untuk mengabarkan pemahaman dan persepsi guru terhadap pendekatan pembelajaran deep learning-nya ada instrumen pengumpulan data, kuesioner,
yaitu mengukur sikap dan frekuensi praktik guru terhadap pembelajaran mendalam. Lanjut ada teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk menilai. Yang pertama ada frekuensi pilihan responden, yang kedua ada responsi responden per pilihan, yang terakhir ada menghitung rata-rata atau mean. Selanjutnya ada hasil pembahasan hasil survei guru, yaitu menyimpulkan bahwa para guru memiliki pemahaman positif terhadap deep learning berdasarkan rata-rata pernyataan guru bernilai baik dalam penerapan deep learning. Selanjutnya ada komponen kunci dari pembelajaran pemahaman guru. Rata-rata menunjukkan pemahaman yang baik terhadap deep learning. Penerapan strategi pembelajaran mendalam. Guru menunjukkan sikap positif dalam mengaplikasikan metode pembelajaran. Yang terakhir ada penutup, yaitu mengidentifikasi bahwa dokumen struktural dari sistem pendidikan masih diperlukan dalam penerapan pendekatan deep learning. Nah, kesimpulan dari deep learning pembelajaran adalah deep learning bukanlah pengganti kurikulum yang ada, melainkan pendekatan yang dapat diterapkan dalam kurikulum yang sudah ada untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan penerapan yang tepat, diharapkan semua siswa dapat menjadi individu yang lebih kritis, relatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, kesimpulan dari deep learning pembelajaran